Ya, Yohanes pasal 14 itu adalah ucapan Yesus kepada murid-murid. Dan salah satunya ada ayat ini. Ngapain Yesus suruh kita minta kepada Bapa dan Bapa akan berikan kepada kita seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kita untuk selama-lamanya gitu. Kalau lihat perikop cerita ini kan tentang apa tuh? Rumah Bapa, ya kan? Tapi kenapa Yesus sekali lagi? Nah, saya ingin menerjemahkan Tuhan dalam perjanjian baru. Ya, yang tadi disebut juga dengan bahasa Injil Kerajaan Allah. Oke. Yang tadi kita bahas adalah tentang Tuhan dalam perjanjian lama. Sebenarnya banyak itu tadi, Tuhan dalam perjanjian lama. Ya, seperti Yusuf. Yusuf itu di kitab Kejadian pasal 37 sampai 45 ada kata-kata yang paling dahsyat. Tuhan menyertai Yusuf. Betul? Tuhan menyertai Yusuf. Dalam kitab Daniel juga ditulis, Tuhan ada bersama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu Tuhan dalam perjanjian lama. Tapi yang kita bahas hari ini adalah, sesi ini adalah Tuhan dalam perjanjian baru. Oke, ayat ini tadi dibilang. Ini yang ngomong Yesus loh, minta, aku akan minta. Jelas kan? Tuhan yang bilang, aku akan minta, bukan kita yang minta. Tuh lihat terjemahan itu. Oke? Aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Alkitab bilang yang setara dengan Yesus. Sebab nanti di ayat selanjutnya Yesus sudah nggak ada. Sebab Yesus itu, gitu. Ya, oke? Perhatikan, aku akan minta. Jadi Yesus minta kepada Bapa dan Bapa akan berikan kepada kita seorang penolong yang lain. Yang lain itu katanya sama, yang menyertai. Oke. Waktu zaman perjanjian lama tidak kelihatan wujud Tuhannya. Ada yang dibilang dalam kitab Keluaran dalam bentuk api waktu Musa ketemu Tuhan. Gitu ya. Tapi ini lihat loh. 3,5 tahun Yesus ada lalu Yesus pergi. Lalu Yesus bilang minta penolong yang setara dengan dia. Nah, saya mau bilang begini. Kata penolong diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu personal, pribadi yang sama dengan Yesus. Oke? GPDI adalah gereja yang mengedepankan tentang Roh Kudus. Tapi lihat, jelas di sini memang akan diberikan namanya penolong yaitu Roh Kudus. Penolong, seorang pribadi. Saya mau tanya, kalau dia seorang pribadi, bisa dilihatkah? Ayo, cepat, bisa? Bisa. Oke. Kalau dia seorang pribadi bisa dilihat, dia bisa didengar? Bisa. Ah, yang benar. Yang benar bisa dengar dia. Ayo kita buktikan. Kita buktikan dulu lah. Tadi Om Sotar udah kasih tahu. Kisah Kolose coba. Kolose pasal 1 tadi. Kolose pasal 1 ayat 25. Kalau dia penolong, jadi di mana posisi penolong? Kalau Daud ditulis dalam kitab 1 Samuel sama raja-raja itu hampir 13 kali. Lalu bertanyalah Daud kepada Allah. Tuh keren dah. Daud mau perang aja tanya kepada Allahnya. Berarti ada sesuatu yang diajak ngomong. Oke? Kolose 1 lihat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Orang kudus itu kita. Orang yang berabad-abad itu dia Abraham, semua. Itu dia. Dia ingin menyatakan rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Saya pakai istilah begini, sesuatu yang tersembunyinya begini, Tuhannya beda perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru. Dalam bentuk wujudnya, dalam bentuk fungsinya. Walaupun sama, tapi kita lihat perjanjian baru. Ini kita orang perjanjian baru loh. Orang-orang kudus ini kita 27. Apa rahasia itu yang tersembunyi? Ini dia. Kepada mereka Allah mau memberitahukan
betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ih, keren enggak? Rahasia apa coba? Tuh. Yang Abraham itu tidak tahu. Makanya nanti kalau Om Agus berangkat, pesan saya yang ketiga, kasih tahu sama Abraham. Nih rahasianya. Oke, Kristus sama-sama. Satu dua. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Tadi Om Saudara bilang, kalau terjemahan Inggris dia bilang begini, Christ in you. Apa artinya? Kristus di dalam. Ih, keren. Nggak ada agama lain yang Tuhannya itu di dalam. Cuma kita. Abraham Tuhannya itu di luar. Musa Tuhannya itu di luar. Tapi kita orang-orang kudus, saya pakai orang kudus karena ayat 26. Tuhannya itu di dalam. Dia pakai istilah begini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau di Inggris, Christ in you. Ah, keren. Contohnya, ini kacamata ada di saya. Tuh. Kacamata ada di dalam saya. Saya ke belakang, kacamata ada. Saya pulang ke Palembang, kacamata ada di dalam. Ih, keren gak? Ini kebenaran yang absolut. Nggak ada agama satupun di dunia yang punya Tuhannya di dalam. Oh. Abraham kalah, makanya Om Agus pesan saya. Abraham, kata pendeta Jeki, Tuhanmu nggak keren. Tuhan kami keren. Dia di dalam tinggal. Ih. Tuh, kalau Tuhan udah di dalam kayak gimana coba? Merasa nggak saudara itu Tuhan Anda di dalam? Ini rahasia yang berabad-abad. Ih, pelayanan saya dalam 1 tahun ini hanya meyakinkan kalian, Tuhanmu di dalam. Cuma itu saya hanya meyakinkan, Gus, jadi pendeta Tuhannya di dalam. Gitu, saya cuma meyakinkan, bangun, Tuhanmu di dalam. Tadi udah dibilang kan, Tuhannya bisa didengar. Tuhannya bisa dilihat. Mari kita lihat dulu. Kisah Rasul pasal 8. Ayat 18. Mudah-mudahan bisa cepat. Ya, 8:18. Ini kejadian. Kita lihat sama-sama, baca 1, 2, 3. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu penumpangan tangannya, ia menawarkan kepada mereka apa? Uang. Oh, tunggu, saya lanjut. Coba Kisah Rasul lagi. Pasal apa ya? Tunggu sebentar. Oh, ini. Kisah Rasul pasal 13 saja. Kisah Rasul pasal 13 membuktikan dulu yuk Tuhan itu yang disebut dengan Roh Kudus nih. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang disasu bersama-sama dengan raja wilayah Herodes. Ada berapa orang di sini? Barnabas 1, Simon 2, Lukius 3, 4 Menahem, betul? Dan Saulus, betul? Ada 5 orang. Mari lihat ayat 2. Ayat 2 bilang apa gini? Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Apa dia bilang? Oke. Kata berkatalah Roh Kudus itu lain dengan Kejadian pasal 18, Kejadian 22 ayat 2 yang Tuhan berfirman, Abraham bawalah anakmu, itu jelas. Suaranya itu jelas. Pakai malaikat lagi Tuhan tadi bilang. Malaikat Tuhan bilang, jangan bunuh anak itu. Itu beda. Yang di sini lihat, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku
untuk tugas yang telah kutentukan bagimu. Saya mau tanya, ini suara yang terdengar enggak secara audio? Terdengar enggak? Hah? Ayat 3, lihat dulu ayat 3. Ayat 3, maka berpuasalah mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu dan mereka membiarkan keduanya pergi. 4, coba lihat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat. Kembali ke ayat 2 tadi. Terdengar enggak suaranya? Apa dari langit suaranya? Dari mana suara Roh Kudus itu didengar? Tadi ada berapa orang? 5. Dari mana di antara 5 itu yang bisa berkata-kata? Tuh, saya mencurigai Tuhan yang di dalam itu ngomong, tapi lewat kalian bisa. Oke? Setuju? Saya dalam 1 tahun ini ada komunitas loh. Ada komunitas tapi Zoom. Ngeri juga awalnya ikut. Tapi bagi saya, keren banget. Ada teman saya di Bandung. Dia bukan pendeta murni tapi hamba Tuhan. Sampai hari ini kok 3 orang mati bangkit. Tapi gak diekspos. Orang yang mati bersaksi. Dokter yang ngomong mati. Dia cuman ngomong bangkit 3 orang. Wakil gubernur itu pernah sakit Jabar. Udah pakai dukun apapun, dia panggil bapak ini. Masih muda kayak saya. Hanya ngobrol wakil gubernur sembuh. Tapi tidak diekspos. Sampai itu seluruh dukun di daerah Pasundan itu punya kelompok mau adu ilmu dengan dia. Dia bilang begini, boleh Pak, uji saya. Kalau saya kalah, saya pindah ke agama Bapak. Tapi kalau Anda kalah, tolong akui Tuhan saya. Dia gak bilang agama. Dukun itu hampir belasan orang adu dengan dia. Gak bisa dilihat dia, orang ini. Mereka 12 orang hanya bisa melihat ada malaikat putih di belakangnya. Teman saya gak ngapa-ngapain, mereka diam. Kita diam, cepat Pak, sebut. Ambil saya, santet saya. Ayo cepat ilmumu. Gak bisa. Cuma dia bilang, akui ya Tuhan saya. Gak usah pindah agama. Saya meyakini ini dia. Saya meyakini Kolose 1, Christ in you di dalam. Tuh. Bayangin itu orang. Tuhan mereka ini nih, ya, ada di kalian. Kalian yakini kalian tadi sudah ada di dalam. Gitu. Haleluya. Itu penting. Oke, ada suara kan, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah, terdengar suara itu, tapi bukan dari langit, di antara 4 itu. Coba lihat ayat 1 tadi, ada 4 orang di sini. Ayo, ada yang dapat, mungkin kau saudara dapat siapa? Sebab ditulis gini, beberapa nabi dan pengajar. Kalau belajar karunia manifestasi Roh Kudus, 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Ada manifestasi, sebab ada nabi. Saya mencurigai itu adalah Simeon. Sebab yang diutus Barnabas dan Saulus. Simeon itu ngomong, tapi ngomongnya itu dipakai oleh Roh Kudus. Puff. Gitu. Benar, tapi teman saya ini gak mau ngetop. Benar. Hidupnya itu gini, hidupnya itu santai. Waduh, sampai dia berkat itu kelimpahan. Berkali-kali dikasih orang apartemen, dia bilang enggak. Sampai dia bilang, Tuhan Yesus bisa berhenti enggak berkatmu? Pernah gitu enggak? Gila kan orang itu. Pernah ngomong sama Tuhan. Kita ngomong, Tuhan tolong saya. Dia enggak, berkat itu melimpah, mobil melimpah. Cukup mobil, saya pakai Grab. Itu dari showroom datang tinggal tanda tangan. Dia bilang enggak. Sampai dia bilang, Tuhan, lu tahu enggak gue ini enggak mata duitan. Dia ngomong. Dan saya tahu saksian hidupnya. Gila. Saya mau ketemu dengan pendeta yang mau miskin. Pendeta sekarang mau kaya. Saya aja mau kaya.
Jarang pendeta mau miskin. Hah? Iya, pendeta sekarang doanya plafon, keramik, musiknya bagus. Dia enggak, dia cuma pengen begini, dimanfaatkan dalam hidup. Karena ayat ini loh, Christ in you. Berkatalah Roh Kudus. Gitu. Saya tidak anti dengan bahasa roh, tidak. Tidak ada Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Sampai ada hamba Tuhan aja, kalau saldonya penuh, dia berdoa, Roh Kudus, kok saldoku ini ada 300 juta, tolong Roh Kudus. 3 hari gak bisa tidur, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong, tolong. Roh Kudus bilang, kasih kepada orang yang kamu ketemu pertama kali. Yang ketemu supir taksi, nangis, kontrak rumahnya habis sore ini, diusir. Roh Kudus bilang, kasih 300 juta men, kesaksian. Tuh, kalau kita saldo kosong, berdoakan Tuhan, saldoku 1.500, Tuhan tolong. Roh Kudus tolong, dia penuh. Tuh lihat, suara Roh Kudus sampai saldo aja dia tahu. Saya pakai kuota diberkati loh. Kuota saya 1 tahun pakai XL ini, dikasih orang dari Jakarta. Pak Pendeta pakai aja nih 1 tahun. Kuotanya XL gratis. Bayangin tuh. Jadi saya nggak pusing, nggak perlu saya berdoa kuota. Kalau ada pendeta doa kuota bertobat. Keren, keren. Roh Kudus ini keren, udah keren. Orang bilang sampai dibilang di Alkitab ditulis nggak salah, harta yang paling keren itu Roh Kudus. Gak ada yang lain. Di mana tuh ayatnya? Coba bantu saya di ayatnya. Ada yang tulis begini, bayangan Petrus saja orang sakit sembuh. Ada ayatnya enggak? Kisah Rasul pasal 15 atau 14. Bantu dong. Tulis aja di HP bayangan. Langsung keluar. Kisah Rasul. Baca. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas tilam balai-balai, di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Sembuh. Tuh keren. Kok bisa? Ya Tuhannya di dalam. Ada lagi yang namanya disebut apa katanya? Sapu tangan Paulus. Ada orang sakit dikasih sembuh. Kita pakai minyak urapan, dia sapu tangan men. Coba cari ayatnya, ada di mana? Ayo bro, cari. Sapu tangan aja tulis keluar itu nanti ada. Berapa? Wes, pendeta baru kau asli. Ayat baca. Baca. Ayo baca. Tuh lihat tuh, apa tuh? Sapu tangan, kain yang pernah dipakai Paulus, lap ingus, iler, keringet. Orang sakit sembuh. Kok bisa? Kan gitu, kok bisa? Kok nggak terjadi di gerejaku? Gereja membatasi kuasa Roh Kudus. Oh enggak. Saya ditelepon, Pak Pendeta tolong dong ke panti. Kenapa ada 3 hari pasien nggak makan? Kalau nggak mati, bayangin saudara, orang gila nggak makan. Maksud saya mati aja, kan nggak tahu. Kok repot nih kan? Jadi saya datang siang-siang, itu dong Pak, dia nggak mau makan lesu. Tuhan kasih hikmat sama saya, Roh Kudus hikmahi saya. Oh gampang, suap. Iya, ambil nasi suap. 3 kali saya suap. Kanji batu ini, suap, selesai. Iya. Yang betino nggak mau mandi, saya mandiin, mandi. Nah, kan natural. Saya sama bilang sama gini, Pak, kok bisa Pak? Iya, Bapak bisa suapin, bisa. Tapi beda Bapak waktu suapin. Bedanya itu. Tuh, keren dah. Nih, 1 Korintus 2 ayat 15. Coba lihat ayatnya. Ini keren nih kita nih. Kita ini bukan orang Kristen, kita ini manusia rohani. Ayo lihat. Baca.
Saya singkat-singkat aja. Ayo baca, dapat enggak? Baca 1, 2, 3. Tahu nggak ayat ini kira-kira? Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Siapa manusia rohani? Ais, keren. Setuju? Kalian manusia rohani? Lalu dibilang apa? Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh. Wih, keren. Makanya gini, kalau yang datang om batuk, om flu tahu. Saya lagi coba, kalau flu mau datang permisi, om pendeta. Ini flu mau datang. Tunggu, gue pulang pelayanan dulu, baru kau datang pada diriku. Tuh keren. Pernah begitu? Penyakit mau datang permisi dulu. Ini menilai segala sesuatu. Nah ini flu, nah ini batuk, nah ini gak ada duit, ini penjahat, ini maling. Tuh keren gak? Kita tahunya sudah dideteksi, wah, udah parah penyakit komplikasi. Kentut, kadas, padu, kurang semua. Ini manusia rohani menilai segala. Yang kentut aja saya bisa lihat nih mau kentut. Ini yang pikiran kotor aja saya bisa menilai. Walaupun saya psikolog. Gampang. Saya belajar psikologi hampir 7 tahun. Blur dengan ayat ini. Saya belajar hampir 48 alat tes. Psikologi. Kompetensi maupun kepribadian. Blur dengan ayat ini. Kalau Roh Kudus di dalam menilai segala sesuatu. Berkat mau datang, datang dia. Tinggal ngomong, mau kemana berkat ini kita salurkan. Jangan rakus. Gitu. Tuh segala sesuatu. Coba lihat lagi, lebih keren lagi kita nih, yuk manusia rohani. 1 Korintus. Coba lihat. 1 Korintus 6 ayat 3. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi? Jadi apalagi perkara remeh-temeh. Ih, geli ini kan saya hidup ini. Tuh malaikat, kalau terjemahan lain, malaikat kita urusi hidupnya. Keren gak? Malaikat loh. Pernah ketemu malaikat? Jangan-jangan setan ketemu kamu. Jadi kalau ketemu setan, setan gak ada apa-apanya. Malaikat aja aku atur. Alkitab yang bilang loh. Jadi kalau cuma cuci piring, cuci baju, ngepel rumah, sapu rumah kecil, remeh-temeh. Tuh, kalau Tuhan kita di dalam itu segala sesuatu ini gampang. Tuh, ini ayat kan? Ayat bukan ini. Saya cuma bilang ini pemahamannya, mungkin Pak Kosoter 2 tahu. Alkitab itu nggak usah dibaca kalau dia nggak ngomong dalam hidupmu. Alkitab ini, seluruh isi Alkitab itu hanya mengkonfirmasi Tuhan yang di dalam. Gerem saya, mau jelasin apa saya? Seluruh Alkitab dari A sampai B, Kejadian sampai Wahyu, itu cuman mengkonfirmasi bahwa Christ in you. Udah. Goblok nih yang sekolah ini, teologi ya. Teologi itu ilmu tentang Tuhan. Apalagi kalau Tuhan di dalam, apa ayatnya? Itu cuma konfirmasi. Jadi kalau dahsyat ayat itu. Matius 8, Matius 11 ayat 28 apa katanya? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeberan. Tahu nggak ayat itu kenapa? Ini aja lebih keren dikit. Matius pasal 5. Ini bintang 3 ini nggak ada kerjaan bintang 3 ini. Komjen J. Iya nggak percaya Komjen dari tadi ngoceh. Nah baca nah. Komjen Dharma Parengkun polisi. Ines dari tadi WA terus. Nggak percaya saudara, bintang 3 loh. Jadi kalau cuman tukang jamu bintang 7 mah gampang. Iya. Matius pasal 6 ayat 25. Matius pasal 5, doa Bapa kami itu, doa Bapa kami, ayo doa Bapa kami, kita praktek yuk, kita praktek Tuhan. Doa Bapa kami, ayo. Apa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, di mana itu? Coba cari ayo, cepat. Di mana? Matius 6, ayat berapa? Ayo, cepat buka. Matius 6, ayat 9, Matius 6 ayat 9, pinter.
Oke, kita baca. Karena itu berdoalah demikian. Kan disuruh berdoa. Yang ngomong itu Yesus. Tuh. 10. Datanglah kerajaanmu, bla bla. 11. Nah ini dia. Ayo kita baca. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang. Kenapa enggak lebih, enggak kurang? Karena lebih urusan dia, kurang urusan dia. Itu Tuhan kita tuh. Tuhan yang repot, saya pakai bahasanya. Kalau kita minta lebih dari cukup, kurang dari cukup, makanya ada ayat 11. Lihat ini, saya hidupi ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ayat itu nggak ada kolerasi yang saya ketemu dalam hidup saya, nyambung. Kalau minta lebih dari secukupnya, kurang dari secukupnya, minta ampun. Karena kalau nggak minta ampun, yang terjadi ayat 13. Ayo, dan janganlah membawa kami ke dalam. Udah. Tahu enggak? Jadi pencobaan bukan hanya setan. Minta lebih dari cukup, kurang dari cukup, itu berbahaya. Pernah dengar ayat ini kan? Ayat ini dibilang begini sama Tuhan. Hendaklah kamu jangan khawatir dan berkata. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Saya terjemahan. Gus. Saya bilang, Om Agus. Gitu. Dengar baik-baik Om Agusnya. Besok gak usah takut. Aku kasih kamu mana nomor rekening. Percaya gak dia? Percaya gak? Percaya. Kok kalian gak percaya dengan ayat ini? Nah, Matius pasal 6. Gregetnya saya. Tahu enggak? Tuhan bilang hendaklah kamu jangan khawatir dan berkata. Kita nggak usah lagi ngomong dan mikirin, sebab dia mikirin apa yang ada di pikiranmu. Betul. Yeremia 29 ayat 11, betul. Ada ayatnya nggak? Pernah dengar ayatnya? Ya, kita lihat Yeremia 29 11. Dia bilang apa coba? Yeremia 29 ayat 11. Oke. 29 ayat 11. Baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Udah gitu aja. Yang ada di otak Tuhan adalah pikiran tentang kamu. Ngapain kamu pikirin tentangmu? Sebab aku mikirinmu. Kamu itu gak usah pikirin dirimu. Sebab aku mikirin dirimu. Dirimu gak usah dipikirin. Sebab aku mikirin dirimu. Pusing kan? Udah. Keren ayat ini. Jalan aja dengan begini. Tuh kan ayatnya gitu kan. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Om Agus. Om Agus disuruh gak usah mikirin dirinya. Sebab Om Agus sudah dipikirin oleh Tuhan. Kan simpel. Lihat Tuhan di situ. Tuh lihat. Tuh cara pandang Tuhan kayak gitu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Karena dia tukang pikul. Saya pakai bahasa itu. Ngerti bahasa saya? Kenapa Tuhan bilang gini? Sini semua yang letih lesu dan beban berat. Karena aku tukang pikul dan aku bisa mikul seberat apapun. Selesai. Sebab kamu tidak bisa pikul. Udah, itu ayatnya. Enggak ditulis tuh dalam terjemahan apapun. Cuma dalam kehidupan saya lihat. Keren. Keren dah kira-kira gitu hidup ini. Kayak jalan Pak Jokowi tuh dikawal oleh pas pampres. Pak Jokowi mau kejedot aja nggak mungkin dijaga di pintunya. Mau keluar siap pintunya dibuka. Pak Jokowi hujan ada payung siap. Lebih dari itu Christ in you yang di dalam. Manusia rohani bisa menilai segala sesuatu. Jadi kalau ada ulangan, ujian jangan takut. Ada Christ in you. Udah umur mau cari jodoh, ada Christ in you. Ngomong. Tuhan di dalam, Tuhan tolong. Sebab kalau dilihat Yohanes pasal 4 ayat 16, saya pakai istilah teologi aja. Dia pakai kata penolong, dua, penghibur dan penolong. Parakletos dan konverter. Parakletos penolong, penghibur itu parakleto apa penolong, konverter dan
Parakletos, penolong dan penghibur. Kerjanya Roh Kudus itu penolong dan penghibur. Jadi kalau kalian berdoa, bilang gini, penolong, keluar kok penolong, keluar. Gitu. Kalau kalian lagi susah ngomong, penghibur, hibur saya, hibur. Ih keren. Itu tugas yang on. Tapi tugas yang mulia, Roh Kudus itu kawanku lagi susah. Aku pakai aku jadi penghibur. Pernah ngalami begitu? Tuh kawanku lagi susah. Roh Kudus, ini yang dialami oleh teman saya. Christ yang iu di dalam bilang begini, kau pergi ke sana sebab dia butuh pertolonganku lewatmu. Tuh. Saya membuktikan Tuhan yang di dalam. Membuktikan. Maaf tidak meninggikan. Kami lagi ngobrol dengan sebulan dengan 2 pendeta. Satu punya toko. Dia bilang, Bapak pendeta 2 gak terasa. Om ini beda. Beda di mana? Padahal mereka S2 teologi. Beda. Omongannya memang biasa. Tapi omongannya penuh dengan kuasa. Gitu. Dia bilang, Pak, Bapak gereja kebaktian jam berapa? Jangan ke gereja saya. Saya takut Anda tidak lihat Tuhan. Maaf. Jujur. Pernah berdoa begitu? Roh Kudus pakai saya sebagai penolong. Itu yang terjadi di Petrus, bayangan. Itu yang terjadi di Paulus. Pakai sapu tangan. Kan simple Tuhan itu. Simple. Kalau Abraham nunggu kan. Abraham itu udah kaya loh. Alkitab mencatat di Ulul Kasdim kaya. Makanya banyak dia punya hartanya. Tapi kita nggak kaya aja. Tuhan masih mau pakai bajingan yang model begini. Pernah berjalan pagi-pagi, pernah berdoa pagi-pagi, Roh Kudus, pakai dong, aku jadi penghibur untuk orang lain. Tuh, itu Kristus yang di dalam. Sebab Tuhan yang di dalam, Kristus yang di dalam itu nggak boleh nganggur. 1 Korintus 3 ayat 16 bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Terjemahan yang katakan begini, action, dia bekerja dengan seluruh kapasitasnya dan manifestasinya. Gitu. Haleluya. Gitu. Tambah lagi saya psikolog. Wih gila. Dukun rohani saya sebut. Bayangin kamu. Bayangin. Tapi ayat itu blur semua ilmu saya. Manusia rohani loh. Menilai segala sesuatu. Haleluya. Amin. Saya selesai. Nanti Om Sotar yang teruskan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan di mana? Di dalam. Katakan di dalam saya. Tidak pernah meninggalkan saya. Tidak ada yang bisa melepaskan Tuhan dari saya. Kita bangkit berdiri, Dek. Kita bangkit berdiri. Semua kita udah dengar firman ya. Kami hamba-hamba Tuhan ini sama seperti Om Jeki tadi bilang. Tugas kami sederhana sebenarnya. Mengungkapkan firman Tuhan dan kebenaran supaya kamu tahu bahwa Tuhan itu ada dalam kamu. Jadi hari ini kamu dapat pelajaran berharga ya. Tuhan tuh ada dalam kamu. Jadi apapun itu lihat Tuhan dalammu. Kamu dicipta di dalam Dia. Ditugaskan di dunia ini untuk bertugas demi namanya dan kemuliaannya. Jadi pulang dari tempat ini dengan manifestasi penyataan Tuhan. Jangan pulang kalian doa tanpa dapat apa-apa. Kalian dengar kan? Roh Kudus tuh bicara. Jadi ada hal-hal yang dari Tuhan yang Dia mau singkapkan di kamu. Coba tolong buka Ulangan 29:29. Ulangan 29:29. Serba 29 ya, Yeremia 29 ayat 11. Ini Ulangan 29 ayat 29. Ulangan. Yuk baca bersama-sama. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Allah.
supaya apa yang rohani itu dilakukan, dikerjakan. Dengar ini dek, ini ayat itu tema besar semua. Apa yang jadi rahasia di tangan Tuhan, dia buka loh. Dia dalam kamu sekarang. Dan saat dia buka itu jadi bagianmu sampai kapan? Selama-lamanya. Bukan cuma kamu, anak-anak kamu, cucu-cucu kamu, untuk selama-lamanya. Seharusnya gereja itu generasi demi generasi dek, itu jadi perkasa dan kuat. Pendeta gak usah pusing, kemana anak muda kami? Kemana anak sekolah minggu kami? Anak muda melayani di gereja anak. Semua tuh lanjut, kenapa? Sebab penyingkapan itu besar. Itu tugas kami sebagai hamba Tuhan. Dan sekarang Koko ini pribadi berdiri di atas generasi yang sesungguhnya kalian orang hebat. Tapi sekarang masih dalam selubung. Kalian belum tersingkap apapun. Tapi hari ini semua berakhir. Katakan amin. Hari ini semua harus tersingkap. Siapa kamu? Apa masa depan kamu? Dan ini bukan dongeng, bukan cerita isapan jempol. Karena Yesus sudah mati. Supaya firman digenapi. Kita bukan orang sembarangan. Kalian harus tahu itu. Apa itu dosa? Remeh. Bertobat sekali lagi untuk sebuah kehormatan kamu di dalam Tuhan. Tundukkan kepala, berdoa. Berdoa dengan kebanggaan. Ini sebuah kehormatan. Ini kehormatan. Hidupmu adalah sebuah kehormatan. Membawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari kehormatan kepada kehormatan berikutnya. Berdoa sampai Roh Kudus singkap sesuatu dalam hidup kamu. Cukup sampai di sini. Kamu berjalan dalam hal-hal yang buta. Kamu tidak tahu apa-apa. Ada hal besar, lebih besar dari sekedar diri kamu. Yesus itu lebih besar dari hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kerajaan-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau beserta kami, di dalam kami. Dan Engkau bekerja melalui kami. Dan Engkau berjaga Tuhan, melingkupi kami semua. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak diciptakan untuk sesuatu yang sepi, untuk sesuatu yang kelam dan sia-sia. Hari ini kami diisi sepenuhnya oleh Engkau. Kami penuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami pulang dari tempat ini bukan hanya membawa sukacita, bukan hanya membawa damai sejahtera, tapi Kristus di dalam kami. Pengharapan akan kemuliaan itu sungguh-sungguh kami sadari Tuhan. Engkaulah pusat dari segala sesuatu. Bawa kami dalam percepatan dan waktu dan musim-Mu Tuhan. Biar setiap gereja lokal kami saat ini menerima hal-hal yang dinyatakan oleh Tuhan melalui kami, generasi dan angkatan muda ini Tuhan. Kami mempersiapkan sesuatu sehingga gereja-Mu lebih kuat, tubuh Kristus lebih bersatu. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya kami adalah alat di dalam kerajaan sorga. Kami anak raja dan kami melakukan segala sesuatunya dalam kehormatan sebagai warga kerajaan sorgawi. Kami keluarga Allah. Inilah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami terima semua ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kalian diberkati? Kalau kalian diberkati, satu cowok, satu cewek dong maju ke depan bersaksi apa? Setelah 3 sesi kalian dapat, kalian bagikan, kalian kembalikan, kalian memberkati teman-teman yang lain. Ayo bersaksi dong, 1 cewek, 1 cowok. Ayo. Dengan cepat, ya, puji Tuhan. Perkenalkan nama. Halo, shalom. Perkenalkan nama saya Alexander Simbolon. Di mana satu hari ini mungkin banyak yang merubah hidup saya. Firman yang satu hari ini begitu luar biasa mengubah kehidupan saya, bahwa itu
Tuhan Roh Kudus berkarya dalam hidup saya tadi berkata, Alek, aku sayang kamu. Aku sayang kamu, kamu gak usah takut. Aku ada bersama kamu. Sekarang aku berkata padamu, tinggalkan miras. Tinggalkan miras. Aku berkata, Tuhan, mungkin secara pribadi saya tidak sanggup. Mungkin banyak. Mungkin saya mau lakukan itu semua ada alasannya. Tapi saya mau berkomitmen, apa yang dibilang Tuhan, apa yang dibisikkan Roh Kudus, tinggalkan maka saya akan ikut. Sekian dan kesaksian saya, semoga dapat membangun. Shalom. Beri tepuk tangan dong. Ya. Kristus di dalam kita, amin. Ketika Kristus adalah dalam kita, percayalah perubahan itu pasti terjadi dalam hidup kalian. Sebelum kita mengakhiri rangkaian acara kita, mulai dari sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga, sedikit pengumuman. Tahun 2024 itu akan ada Fully Alive lagi ya. Jadi Fully Alive ini sudah menjadi sebuah pergerakan hari ini ya. Itu dimulai dari tahun retreat pertama kemarin dan itu terus bergerak teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan gerbong karena tidak berada di gerbong Fully Alive gitu kan ya. Percayalah, ketika engkau tetap kita berjejaring ya satu dengan yang lain sesama tubuh Kristus, maka pergerakan ini bukan hanya menjadi sebuah kegiatan, tapi ini menjadi sebuah movement di mana nama Tuhan dipermuliakan dan benar-benar kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk anak-anak muda terlebih ya, puji Tuhan. Jadi persiapkan. Tadi sekali lagi udah beberapa teman yang mau namanya di invite sudah kasih ke saya, nanti kita akan masukkan. Kalau yang belum tetap kita tunggu sampai nanti kami kembali ke Palembang ya. Persiapkan beberapa bulan lalu yang sudah ikut ya, boleh ajak temannya. Tidak menutup kemungkinan, intinya gini, kita kan pakai kuota teman-teman sekalian ya. Pakai kuotanya itu adalah karena tempat kita terbatas, jadi nanti kita sounding. Jadi kalau bisa, begitu pembukaan pendaftaran itu dibuka, kalian sudah langsung isi daftar. Tapi daftar bukan daftar saja, maksudnya daftar sudah bayar gitu kan ya, jadi slotnya sudah keisi. Kalau daftar hanya daftar saja ya bisa digeser, karena sebagai bukti benar-benar terdaftar itu adalah harus sudah lunas pembayarannya ya. Itu mulai dari sekarang nabung ya. Beberapa bulan yang lalu masih ada subsidi ya. Kita nggak tahu, mana tahu kita mau buat yang lebih wah lagi, kebutuhan ini lebih besar, otomatis biayanya mungkin lebih mahal atau kebutuhan apa kita nggak tahu. Tapi alangkah baiknya mulai dari sekarang teman-teman sekalian sudah mulai menabung. Amin ya, menabunglah, jangan kurangin makan pempeknya dulu ya. Ya, karena untuk dapat berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita mau akhiri setiap rangkaian kita. Terima kasih saya ucapkan mewakili Fully Life ya. Ini pergerakan anak muda. Untuk tuan rumah yang mewakili di sini Saudari Grace mana? Oh ya, ini terima kasih ya, sampaikan ke Papa Mama. Sudah tempatnya boleh dipakai. Wilayah Oki sekitar, Bapak Pendeta Agus yang sudah hadir, Bapak Pendeta Sunarko. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Untuk rekan-rekan yang lain juga terima kasih saya ucapkan sudah hadir. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saya percaya Oki ini adalah daerah yang besar ya. Kita rindu nanti di setiap kita mungkin ada kegiatan yang lain. Kalau bisa udah nggak muat ini tempat ini. Amin. Kita bisa sewa tempat yang lebih besar lagi. Puji Tuhan, itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Sangat-sangat luar biasa makanannya. Semuanya ya, RW, RT, kelurahan, kecamatan ada semua pokoknya. Halal haram hantam katanya kan ya, kursi nggak kuat, meja kata Om Jeki tadi. Oke, terima kasih, saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Yesusku, terima kasih. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Sotar Gultom untuk pimpin doa penutup dan doa berkat. Anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami berterima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami berkumpul, bersekutu, berfellowship, dan kekuatan Allah terus menyertai kami. Kami pulang dari tempat ini dengan kuasa perlindungan darah Yesus. Kami tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Berkati semua dan segala sesuatu. Kami percaya apa yang sudah kami korbankan untuk kami bisa menabur diri kami di saat ini bersama-sama. Kami pulang membawa tuayan dengan sorak-sorai Tuhan. Kami percaya kamilah yang akan menjadi berkat. Kamilah menjadi pelayan. Kamilah menjadi tumpuan dan soko guru gereja di masa-masa mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup dan akhiri ibadah kami Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagimu. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, angkat wajahmu, arahkan pada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan ini. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan.